Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di YouTube channel Kara Kayunda, channel Embun dan Kara. Di video kali ini Bunda mau jawab pertanyaan teman-teman yang kemarin tanyain Bunda ini abis operasi Mamai Abrans gitu. Jadi banyak banget yang doain dan banyak banget yang tulis komentar di kolom komentar di video aku sebelumnya yang aku cerita tentang aku habis operasi itu loh. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi tuh di YouTube channel aku di yang ini nih, yang aku menceritakan tentang pengalamanku operasi Mamai Abrans udah 937 kali ditonton. Mudah-mudahan untuk kalian yang punya pengalaman sama kayak aku sakit, dengan kalian nonton video aku, kalian tuh jadi semangat gitu untuk sembuh, semangat untuk berobat kayak gitu. Aku sih berharapnya kayak gitu. Dan dengan aku bikin video kayak gini, kalian juga jadi nggak takut, terus kalian jadi aware kayak gitu teman-teman. Sepengalaman aku, apa yang aku rasain ketika aku punya penyakit gitu kan, ya aku tuangkan dalam cerita aku ini gitu. Terus ini aku mau jawab pertanyaannya aku tulis di sini ya. Ini dari Mbak Eka Marta Widianingrum. Jadi Mbak Eka nanya nih Kak, Mbak, aku juga ada tapi belum aku periksain, udah 5 tahun, kalau nggak dioperasi bahaya nggak ya? Menurut dokter aku itu sakit Mamai Abrans ini sebenarnya nggak bahaya kayak gitu. Tapi kan yang namanya itu daging tumbuh yang ada di dalam tubuh kita gitu kan, itu tuh kita harus cek, harus tahu apakah itu, karena kan banyak kan penyakitnya itu, nggak cuman Mamai Abrans gitu. Kalau Mamai Abrans itu sebenarnya nggak berbahaya, cuma memang mengganggu aktivitas dan dia tuh bisa tumbuh semakin membesar dan itu bisa menimbulkan rasa sakit nantinya kayak gitu. Dan kalau misalnya penyakit yang tumbuh gitu kan, kita kan nggak tahu kan itu penyakitnya apa kalau kita nggak periksain. Apakah itu Mamai Abrans, apakah itu kelenjer yang sifatnya ganas, ataupun itu bisa jadi jaringan si kanker payudara gitu kan, karena kan adanya kayak di ketiak satu jalur ke payudara gitu kan. Nah itu banyak banget kemungkinannya kalau misalnya kita nggak periksain dari sekarang gitu. Nah jadi menurut aku, Mbak Eka, kamu coba periksain aja gitu, apakah itu Mamai Abrans ataupun itu ada juga lipoma gitu kan, atau itu kelenjar yang lain gitu. Dan itu sifatnya juga nanti kalau kita udah periksa, kalau udah dioperasi kayak aku, itu kan bisa dicek di lab apakah itu ganas ataupun itu nggak ganas gitu. Pokoknya itu banyak banget kemungkinannya, yang makanya aku bilang kita harus periksain aja kalau memang kita udah ada kayak kelenjar-kelenjar ataupun apa gitu yang sudah tahuan sama kita gitu. Pertanyaan yang kedua, saya juga Mbak baru mau operasi 2 minggu lebih, masih perawatan ganti perban, masih perih, sakit tangan, masih kaku juga. Itu udah boleh kena air hangat kalau udah dibuka jahitannya semuanya atau belum? Kalau aku kemarin pas aku udah dibuka jahitan, jadi kan aku kan operasi kiri dan kanan, kebetulan yang kiri ini udah bagus gitu. Jadi 2 minggu pasca operasi itu udah jahitannya sudah rapet, sudah bagus, sudah bisa kena air gitu. Dan aku bahkan sudah langsung nanya air dingin, gak pakai air hangat lagi. Tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa untuk yang sebelah kiri. Cuma memang aku ada kendala di sebelah kanan, jadi kan kemarin sempat infeksi ya kayak gitu. Jadi memang aku belum ceritain infeksi, nanti aku lanjut ya. Ini aku jawab pertanyaan dulu dari teman-teman semua. Jadi kalau udah dibuka jahitannya udah boleh kena air ya kayak gitu ya. Karena kan memang kalau udah dibuka jahitannya terus sama dokter pun itu kan sudah dibuka perbannya juga, udah nggak diperban kalau misalnya udah dibuka jahitannya. Jadi udah boleh kena air.
bagus dari Mas Hidayatur Rohim. Apakah bisa menggunakan BPJS Kesehatan? Katanya. Mohon bantu jawab. Boleh banget. Aku juga operasi pakai BPJS Kesehatan. Ini bisa langsung aja berobat ya Mas. Kalau misalnya ada saudara, anak, istri yang ada gejala-gejala benjolan gitu atau sesuatu, itu langsung aja diperiksain ya. Terus dari Mas Kevin Dait atau Mas Kevin Dite bacanya ya, pokoknya gitu deh. Nih, dia ada di sini pertanyaannya. Apakah akan keluar bau kalau setelah dioperasi kan nggak pakai deodoran? Tanya gitu. Jadi gini Mas, aku tipikal yang aku nggak pernah pakai deodoran dari aku masih remaja sampai sekarang, itu aku nggak pernah pakai deodoran. Dan alhamdulillah sih teman-teman aku juga, aku tanyain di sekitar aku gitu, nggak ada yang kebauan gitu kan. Soalnya kan kalau yang bau badan itu kan beda baunya ya. Coba deh kalau yang bau badan sama yang enggak gitu, itu beda deh, coba. Apalagi kalau kena angin gitu ya, kayak gitu. Jadi aku nggak pakai deodoran. Terus dari Mas Ranger nanyain ke aku, apakah Mbak ada ngerasa pegel atau gimana, katanya gitu, atau nyeri? Karena aku juga didiagnosa dokter mamai aberrans, tapi kadang ngerasa pegel, kadang juga nyeri. Nah, itu yang aku rasain. Aku ada benjolan sih mamai aberrans itu di kanan dan di kiri. Jadi waktu pas masih, kan dia kan membesar ya, dari agak kecil sampai dengan sedang besar. Nah, aku tuh sudah setebal ini ya, udah aku kasih unjuk di video aku sebelumnya. Jadi memang punya aku tuh besar. Nah, sehingga udah terasa nyeri, udah terasa sakit ketika aku capean gitu. Makanya aku coba periksain. Maaf ya, ada suara roti kayak gitu. Jadi udah ngerasa nyeri, makanya aku ya udahlah, aku berobatin, aku coba operasi kayak gitu. Terus dari Mas Gilzi, tulisannya gini ya, kalian bisa baca sendiri. Maaf kakak, mau tanya berapa lama jarak operasinya dari yang pertama dan yang kedua? Jadi yang pertama itu kiri dan kanan ya, karena kan aku operasinya 2 langsung. Jadi awal aku berobat ke dokter, dokter juga memastikan, maksudnya gini, aku kan pakai BPJS ya. Nah, pihak rumah sakit juga menanyakan nih, kalau pakai BPJS bisa nggak satu dulu ataupun bisa keduanya gitu. Pokoknya intinya harus satu dulu atau keduanya, itu ditanyain dulu ke pihak BPJS-nya. Itu inisiatif dari rumah sakitnya sih gitu. Karena kan biar sekalian ya, kalau misalnya operasinya satu-satu dulu itu juga problem dia yang sakit, karena udah ngerasain sakit nanti ngulang lagi gitu. Mending sekalian kan, kalau sekalian itu kan sakitnya barengan, habis itu udah sembuh udah gitu kan. Nah, alhamdulillah pada saat hari pertama aku dinyatakan operasi. Oke, operasi. Udah tentukan jadwalnya, udah dateng, udah tinggal siap operasi gitu kan. Karena kan aku dikasih taunya nggak bisa dua-duanya, karena kan pakai BPJS harus salah satu dulu. Kemudian setelah aku sudah masuk rawat inap di hari pertama, besoknya kan operasinya kan, besok operasinya sore aku mulai masuk rumah sakit. Nah, besokannya sebelum operasi siang, jam abis makan siang lah, jam 1-an dokter kunjungan, aku dikasih tahu, ibu nanti ibu operasinya bisa keduanya ya gitu. Soalnya udah ditanyain sama BPJS bisa keduanya, jadi ibu dipersiapkan aja katanya gitu. Aku deg-degan juga dong, tapi aku ambil positifnya aja. Ketentuan dari dokter itu menurut aku yang terbaik, karena ketika aku udah operasi aku harus mempercayakan 100% sama dokter gitu. Jadi aku nggak bisa nih percayanya setengah-setengah. Jadi kita kan sembuh itu kan berdasarkan dari kepercayaan, kita berobat berdasarkan dari kepercayaan, karena niat kita itu emang pengen sembuh. Jadi aku berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala lewat dokter yang bisa menyembuhkan penyakit aku.
Ya, jadi alhamdulillah banyak yang support, kasih semangat ke aku. Karena kan memang sebenarnya normalnya itu kan abis operasi 2 minggu, jahitan udah kering, udah sembuh, udah bisa beraktivitas normal. Sementara aku kondisinya, aku tuh infeksi sebelah kanan, sehingga perawatannya itu harus lebih intensif ya, itu lebih lama gitu. Jadi sampai sekarang nih udah 2 bulan hampir lebih seminggu masih perawatan, aku masih pakai perban. Tapi memang karena aku infeksi, dia tuh lukanya itu yang tadinya jahitan yang dibuka, ada kurang lebih 5 jahitan yang dibuka, nah itu dalamnya bolong tuh kan, aku udah ceritain. Tapi nanti aku bahas lebih lanjut tentang infeksi aku ya. Jadi sampai sekarang aku masih perawatan, sebentar lagi rapet. Doain ya semuanya biar cepet-cepet. Aku juga udah capek banget pakai perban, ganti perban setiap hari tuh capek, udah pengen selesai. Jadi tapi aku udah semangat, aktivitas aku udah normal, cuma memang karena masih ada lubang yang belum ketutup sempurna, sehingga masih harus ditutup sama perban gitu, karena takutnya masih kemasukan bakteri, nanti bisa jadi infeksi lagi gitu. Kayak aku harus masih diperban walaupun memang udah nggak sakit, udah bisa beraktivitas normal, cuma kan masih ada luka yang kebuka teman-teman, jadi harus di rawat sampai sekarang. Oke, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Next aku akan cerita lagi tentang infeksi aku yang memang aku belum ceritain sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video aku bermanfaat. Jika ada kesalahan, jangan diambil hati ya teman-teman, ambil positifnya aja. Jadi aku share video ke teman-teman semuanya untuk teman-teman yang merasakan apa yang aku rasakan, bisa mawas diri, segera ambil tindakan gitu teman-teman. Oke, jangan lupa selalu support video aku dengan subscribe, like, dan komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya udah tonton video aku sampai sekarang. Dadah, assalamualaikum.